Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Hadirin yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang mulia ini selain ungkapan puji dan syukur alhamdulillah
kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, wabil khusus di siang hari yang berbahagia ini, di tanggal 1 bulan Dzulqa'dah, kita bersama-sama hadir di satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini dalam rangka menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan sholat Jumat dengan berjamaah. Tentunya harapan kita adalah semoga amal ibadah yang kita lakukan wabil khusus hari ini dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah yang akan mengantarkan diri kita menjadi manusia yang paling mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tentunya keinginan kita, harapan bagi diri kita adalah suatu saat nanti semoga baginda Rasulullah memberikan syafaat kepada kita ketika dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dunia ini diganti oleh Allah dengan hari akhir. Maka seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat yang namanya di padang mahsyar. Maka disitulah manusia diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan ketika di muka bumi. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika manusia dikumpulkan nanti, yang akan berbicara adalah kedua tangan kita, yang akan menjadi saksi adalah kedua kaki kita, dan mulut kita yang biasa saat ini berbicara terkunci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas melihat perbuatan-perbuatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat nanti tidak ada manusia yang satu pun mampu menolong diri kita, tetangga kita, saudara kita, anak kita, bos kita, atasan kita tidak mampu menolong kita. Hanya satu nama yang akan memberikan syafaat kepada diri kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini, detik ini, kita masih mengikuti ajaran dari beliau. Bahkan di dalam hati kita selalu ingat atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan bagi diri kita adalah semoga di akhirat nanti di hadapan Allah kita akan duduk berdampingan dengan baginda Rasul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama ingatkan diri kita masing-masing untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah, dan mari kita sama-sama tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Andaikan selama ini kita mampu menjalankan perintah Allah, tapi sudahkah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia-manusia yang akan beruntung nanti di hadapan Allah, manusia-manusia yang akan diselamatkan nanti di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta yang akan menolong kita, bukan jabatan dan kekuasaan yang akan menolong kita, bahkan bukan ilmu pengetahuan yang akan menolong kita, tetapi ketakwaan yang selama ini kita lakukan yang mampu mengantarkan diri kita menjadi manusia yang bahagia di hadapan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka judul khutbah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah meraih kebahagiaan yang hakiki. Berbicara tentang kebahagiaan, hadirin hamba Allah, setiap individu manusia menginginkan kebahagiaan. Bukan hanya orang-orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang-orang tidak sekolah pun menginginkan kebahagiaan. Bukan hanya orang-orang yang ahli beribadah saja yang menginginkan kebahagiaan, bahkan orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, jawabannya adalah dia menginginkan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan, hadirin hamba Allah? Profesor Dr. Ahmad Ijaz Ismail, salah satu dekan Fakultas Islam Asy-Syafi'iyah, pernah mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagi kita, bagi umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, maka bahagia itu ternyata ukurannya bukan harta. Bahagia itu tolak ukurnya adalah bukan jabatan dan kekuasaan atau ilmu pengetahuan, tetapi orang-orang yang bahagia menurut Al-Qur'anul Karim,
sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Selama ini kita lihat orang-orang yang bahagia itu orang yang memiliki harta. Selama ini yang kita lihat adalah orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Ataukah selama ini kita kira bahwa orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi? Ternyata jauh dari prediksi Al-Quran. Kalau kita lihat contoh hadirin hamba Allah, kalau tolak ukurnya yang bahagia itu orang-orang yang memiliki harta, maka yang pantas dinobatkan menjadi manusia yang berbahagia di muka bumi ini adalah Qarun. Kita masih ingat kisah Qarun. Hartanya sampai saat ini masih diabadikan. Sampai saat ini masih sering kita dengar harta karun sampai akhir zaman tidak akan habis. Betapa banyaknya harta karun. Tapi apa yang terjadi hadirin hamba Allah? Karun bukanlah orang-orang bahagia, tapi karun dinobatkan oleh Allah sebagai manusia yang paling celaka di muka bumi ini. Bahkan di Al-Quran dikatakan fi nari jahannam khalidina fiha. Qarun adalah menjadi penghuni nerakanya Allah selamanya. Yang kedua, hadirin hamba Allah, tolak ukurnya bahagia ternyata bukan kekuasaan atau jabatan. Sering kita lihat bahwa yang bahagia itu adalah orang yang memiliki jabatan yang luar biasa, dia mempunyai kekuasaan. Ternyata tidak. Kita buka kisah bagaimana Fir'aun. Fir'aun bukan hanya satu tempat, bagaimana satu kelurahan, satu desa. Pada saat itu Fir'aun menjadi raja. Semua orang takut dengan Fir'aun. Tapi apa yang terjadi hadirin hamba Allah? Fir'aun tidak dinobatkan menjadi orang-orang bahagia. Ternyata Fir'aun sama dengan Qarun fi nari jahannam khalidina fiha, menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, hadirin hamba Allah, tolak ukur bahagia bukan ilmu pengetahuan, bukan pangkatnya dokter, profesor atau yang lainnya. Masih kita lihat peristiwa bagaimana iblis, hadirin hamba Allah. Akan dikisahkan iblis begitu hebat dan pintarnya. Bahkan dalam kisah dikatakan iblis menjadi gurunya para malaikat. Tapi apa yang terjadi hadirin hamba Allah? Dengan ilmu pengetahuannya yang hebat, dia menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk Allah yang pertama ditetapkan di dalam neraka adalah iblis. Hadirin hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak ukur kebahagiaan bukan harta, tolak ukur kebahagiaan bukan ilmu pengetahuan, tolak ukur kebahagiaan bukan pangkat atau jabatan, tetapi kata Allah dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu adalah orang-orang yang bahagia. Atau di Al-Quran dikatakan faz, faz itu artinya beruntung atau bahagia. Hadirin hamba Allah, kita memiliki harta saat ini, kita memiliki jabatan dan kekuasaan. Apalah artinya harta dan jabatan itu ketika nanti kita menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Tentunya harapannya adalah semoga kita semua yang hadir di tempat ini nanti diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan di mana manusia ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim pernah mengajarkan kepada kita. Suatu saat Nabi Ibrahim ditanya, "Li ayyi syai'in tahabbaqallahu lillah?" Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menjadi kekasih Allah? Rupanya kebahagiaan yang hakiki adalah ketika manusia sudah diaku menjadi kekasihnya Allah. Orang yang bahagia paling beruntung nanti di hadapan Allah ketika Allah sudah rindu dan sayang kepada orang tersebut. Dan harapannya kita semua nanti, semoga kita semuanya dijadikan Allah sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim ditanya, hadirin hamba Allah, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau begitu cinta dan begitu sayang kepadamu ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Bisalasati asya. Ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Kata Nabi Ibrahim, yang pertama adalah ihtartu amalullah ala amri ghairi. Aku lebih memilih urusan Allah dibandingkan urusan manusia. Ketika kita ingin sama dengan Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah,
dirindukan oleh Allah, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah mari kita sama-sama utamakan perintah Allah dibandingkan urusan manusia. Hadirin, hari ini kita duduk di tempat ini bermunajat beribadah melalui panggilan Allah. Betapa banyak orang-orang yang hari ini meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini teman kita, saudara kita mengabaikan perintah Allah. Hari ini kita duduk di tempat ini adalah salah satu bahwa kita menunjukkan mengutamakan perintah Allah dibandingkan urusan manusia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan keluarganya di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram di dalam surat Ibrahim. Wahai Ibrahim, tinggalkan anakmu, istrimu dan keluargamu di satu tempat yang saat ini di depan Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau tidak menunda apa-apa selain dia tinggalkan keluarganya dan Nabi Ibrahim pergi berdakwah. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pedulinya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau meninggalkan keluarganya, waktu itu Ismail masih kecil. Bahkan sudah selesai dia berdakwah, maka Nabi Ibrahim mendatangi keluarganya dan Ismail pada saat itu di saat permainannya. Lalu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Ismail dijadikan kurban Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak menunda sedikit pun, melainkan itu semua dilakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas Nabi Ibrahim menjadi satu-satunya nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satunya nabi yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu. Ittartu amarallah ala amri baini, lebih mementingkan urusan Allah dibandingkan urusan manusia. Suatu saat akan berbenturan dengan kita, hadirin Allah. Ketika kita bekerja, ketika kita mencari dunia, untuk panggilan Allah datang, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita memenuhi panggilan Allah ataukah kita melakukan perjalanan tersebut? Ketika kita cinta kepada Allah dan ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka tinggalkan urusan dunia, maka utamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah perintah Allah, baca Al-Qur'an adalah perintah Allah, berhaji adalah perintah Allah, menginfak, mengeluarkan infak harta kita untuk orang lain adalah sedekah. Termasuk hadir hamba Allah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang agung, ada hari raya Idul Adha. Apa yang akan kita lakukan? Harta kita banyak, uang kita banyak, mampukah kita mengorbankan hewan kurban atau binatang kurban untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, hadir hamba Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa mahtamamtu bima taqabbalallahu. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah ragu, aku tidak pernah risau dengan apa-apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar dari orang tua dulu bahwa rezeki, jodoh, bahagia dan celaka termasuk kematian adalah tanggung jawab dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jangan pernah kita ragukan hal itu. Rezeki, jodoh, kematian sudah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Manusia satupun tidak ada yang mengetahui hal itu. Dan kita adalah hanya wajib untuk berusaha. Maka yang ketiga, hadir hamba Allah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma taqaddaitu wa ma ta'asyaitu illa bi afdal. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tidak pernah makan kalau malam, melainkan harus dengan tamu atau orang lain. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana kedermawanan. Bahkan ketika dia ingin makan saja harus ditemani orang lain, bahkan harus ditemani oleh orang miskin. Artinya apa? Kepedulian, kecintaan Nabi Ibrahim terhadap fakir miskin sangat diutamakan. Hadirin hamba Allah, kita pergi haji dan umrah, kita melakukan amal ibadah yang lainnya, sudahkah ingat dengan tetangga kita? Diterimanya amal ibadah kita ketika kita peduli terhadap tetangga dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketiga ini kita lakukan. Yang pertama adalah mengutamakan perintah Allah. Yang kedua, tidak ragu dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang dermawan, peduli terhadap fakir miskin atau orang lain. Maka yakin kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Fil jannati khalidina biha. Allah akan menempatkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jangan Allah wafatkan kita sebelum kita diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan di saat wafat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي